Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para partisipan. Terima kasih kepada panitia GCIM, The 11 Jakarta International Chest and Critical Care of Internal Medicine. Pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk moderator. Kita masuk sesi kedua, jadi sesi kedua ini nggak kalah serunya ya dari sesi yang pertama. Kalau tadi sesi pertama kita full membahas tentang TBC, maka di sesi kedua kita masuk ke materi Recent Development of Asthma and COPD Treatment. Saya yakin teman-teman, guru-guru, abang dan kakak di sini hampir setiap hari pada praktek sehari-harinya menjumpai kasus asma dan COPD. Dan kita ketahui juga bahwa rekomendasi guideline asma dan COPD. Kalau asma biasanya kita pakai GINA, kalau COPD kita pakai GOLD. Hampir setiap tahun itu selalu ada rekomendasi. Ya, baik itu perubahan diagnosis, tata laksana ataupun klasifikasi. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendapatkan materi dari dua orang ahli. Yang pertama Dr. Telly Camelia, Dr. Telly Camelia, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologis. Dr. Telly akan membawakan materi mengenai What's Changed After GINA 2022 and GOLD 2023 published. Dr. Telly saat ini merupakan staf divisi respirologi and critical ill internal medicine RSCM FKUI dengan background pendidikan dokter umum di FKUI tahun 1996, spesialis penyakit dalam FKUI tahun 2008, kemudian konsultan pulmonologi tahun 2013, dan gelar dokter dari FKUI tahun 2022. Dr. Telly, waktu dan untuk mempersingkat waktu ya dok ya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Dr. Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor, Dokter yang saya hormati dan saya cintai. Senang sekali bisa reminding berseni bersama dokter semua. Saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang telah mengundang saya. Judul yang dibawakan oleh saya adalah apa yang berubah pada rekomendasi GINA tahun 2023. Ini fresh banget ya. Kebetulan baru keluar, dan juga GOLD untuk COPD tahun 2023 yang baru ini sudah di launching ya. Oke, sekedar reminding bahwa asma itu adalah kondisi hiperaktif bronchial dengan komponen inflamasi. Jadi ada yang baru pada guideline asma kali ini adalah peran dari pembuluh darah. Ya, kita tahu bahwa asma itu senyanya komponen inflamasi dan juga komponen hiperaktif bronkus, tetapi ternyata peran pembuluh darah pada saat ini sangat penting. Apa yang terjadi pada asma yaitu peran vasodilatasi, kemudian terjadinya eksudat pada plasma, bahkan juga angiogenesis, dan ini juga membawa perubahan pada tata laksana terapinya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketika terjadi eksaserbasi, banyak hal yang akan berubah pada rekomendasi GINA yang dikeluarkan pada tahun 2023. Nah, karena gini, eksaserbasi ini sangat penting dan seringkali membawa perburukan, bahkan juga pasien tidak jarang ternyata menetap, sehingga keadaan gejala pada saat akut dan subakut harus diperhatikan, sehingga fungsi paru harus baik ya. Dan ini kita juga harus membawa bahwa eksaserbasi harus diredakan dengan cepat, dan juga ada perubahan pada guideline diagnosis dan juga guideline pada terapi. Apa rekomendasi yang berubah pada GINA 2023? Titik beratnya adalah penggunaan inhale corticosteroid dan juga penggunaan leukotriene reseptor antagonis atau LTRA sebagai controller. Nah, kita terangkan ya. Corticosteroid itu adalah
agen terapi yang sangat penting sebagai antiinflamasi dan juga berperan sebagai imunosupresif. Kapan dia berperan sebagai antiinflamasi dan kapan dia berperan sebagai imunosupresif? Kita terangkan bahwa memang inhale corticosteroid itu menurunkan masa rawat inap dan juga memperbaiki fungsi paru. Nah, ini yang baru adalah rekomendasi GINA 2023 adalah ketika kita menggunakan high dose inhale corticosteroid yang terutama diberikan pada jam pertama itu benar-benar efektif untuk menurunkan keadaan lama rawat inap terutama pada 5 jam pertama dibandingkan kalau kita memberikan sistemik corticosteroid. Nah, kita lihat bagaimana kerja inhale corticosteroid. Nah, ini adalah karena dia masanya adalah kita berbicara mengenai genomik saat ini dan juga genomik pada artificial intelligence, maka tidak lepas pada protein. Ketika protein itu kita olah pada responnya, dan tentu saja ini keadaan protein ini kita olah pada sitoplasma, kita akan dapatkan pada masa kerja cepat, delay, dan juga long term, terutama pada efek vaskuler. Nah, pada menit pertama kita lihat terjadi hiperperfusi pada penggunaan steroid. Dan selanjutnya pada genomic effect kita lihat hiperperfusi ini mempengaruhi tidak hanya sel tapi juga pada jaringan. Maka setelah itu setelah 1 jam itu akan berubah menjadi terjadinya hypermobility dan juga edema. Maka titik beratnya adalah kita memberikan efektif dos yang tepat dan juga pemberian oral ataupun sistemik atau inhale corticosteroid yang kita harus berikan dengan lebih baik ya. Maka kita juga karena efek dari inhale corticosteroid itu juga jangka panjang bahkan juga berbulan-bulan, maka kita akan lihat perubahan pada leukosit dan juga bahkan angiogenesis ya. Nah, efek vaskular ini corticosteroid diketahui bahwa akan membawa juga signal noradrenergic, neuromuskular dengan menghambat ekstraneuronal monoamin transmitter atau EMT pada otot halus ya, pada vaskuler. Jadi, bagaimana efek vasokonstriksi dari kortikosteroid? Mana lebih baik apakah kita berikan sistemik atau kita berikan inhale? Jadi, penelitian menunjukkan bahwa inhale fluticasone, propionate, dan budesonide bisa menyebabkan vasokonstriksi pada jalan napas dibandingkan kalau kita memberikan beta-methasone dipionate. Jadi, efektifnya pada orang asma ini lebih baik dibandingkan pada orang normal. Nah, secara garis besar, efek dari inhale corticosteroid ini adalah mempunyai efek inflamasi, terutama dia menurunkan apoptosis, juga menurunkan eosinofil, juga mengaktifkan limfosit T, maka sitokin akan diturunkan dan sel mas juga akan menurun. Sehingga makrofag juga aktivitasnya akan menurun dan otomatis sitokin akan menurun dan juga peradangan akan perbaikan. Dan di satu pihak lagi adalah pada reseptor beta 2 agonis itu akan meningkat, jadi dia akan membawa bronko akan bekerja dan juga akan menurunkan sitokinnya. Dan dalam mukus sekresi juga akan menurunkan mukus sekresinya. Ya. Penelitian oleh Dr. Gowan menunjukkan bahwa kalau kita memberikan nebulasi budesonide itu ternyata lebih efektif dan lebih safe dibandingkan kortikosteroid. Nah, aktivitas budesonide ketika diberikan secara inhalasi itu ternyata lebih baik pada pasien asma dibandingkan kita memberikan sistemik kortikosteroid. Dan juga efek samping dari
sistemik kortikosteroid itu lebih besar, maka tolong hati-hati kalau kita memberikan. Ini juga berlaku pada pasien PPOK. Ya, ini adalah GINA 2023, di mana kita bagi untuk pasien usia 5 tahun, kemudian pasien adolesen 12-18 tahun, dan pasien dewasa. Perbedaannya adalah kita masih bisa memberikan SABA, tetapi tolong hati-hati, dan kita lebih memberikan ICS, ya, inhaled corticosteroid, dapat sama seperti kita memberikan SABA, dan juga kita memberikan ICS dikombinasikan dengan LABA pada keadaan moderate, ya, dan juga pemberian LTRA pada pasien-pasien asma yang berat. Ya, bagaimana dengan asma yang ringan? Kita akan lihat resiko eksaserbasi pada pasien dengan asma ini ternyata menurun sekitar 60%. Dan kalau kita kombinasikan dengan inhaled corticosteroid dengan formoterol, ternyata itu pada ICS itu lebih baik daripada kalau kita memberikan pada SABA, ya. Dan kita meta-analisis pada 4 RCT dengan 9.565 menunjukkan pada eksaserbasi yang berat ternyata menurun 55%, tetapi akan lebih baik kalau kita memberikan dosis kombinasi dengan ICS daripada memberikan SABA sendiri, ya. Nah, jadi kalau dokter semua menemukan keadaan asma yang ringan, maka titiknya adalah kalau kita memberikan kombinasi akan menurunkan kekambuhan dan datang ke gawat darurat, dan juga kita disarankan tidak hanya memberikan SABA sendiri tetapi memberikan kombinasi inhaled corticosteroid dengan LABA, ya. Dan untuk pasien 12 tahun kita memberikan long acting muscarinic agent seperti lama. Sebenarnya tidak diberikan sendirian, jangan diberikan sendirian, tetapi dokter bisa memberikan kombinasi dengan inhaled corticosteroid, ya, terutama pada eksaserbasi yang berat, ya. Dan untuk yang paling berat, inhaled corticosteroid itu ditambahkan bersama LABA. Bahkan yang paling berat dokter boleh memberikan dengan long acting muscarinic agent. Jadi pasien dengan eksaserbasi pada yang ringan itu bisa dokter berikan kombinasi dibandingkan hanya memberikan LABA sendiri. Ya, titiknya seperti itu. Oke. Ya, yang terbaru adalah pada asma berat kita menggunakan agen biologik, ya dok. Agen biologik ini adalah leukotriene receptor antagonis atau LTRA, di mana kalau kita bagi adalah di sini ada montelukast, pradlukast, davirlukast, 5 lipooksigenasi inhibitor dan gigeleuton. Memang paling banyak ini obat-obat ini tersedia di luar negeri, tapi yang tersedia di Indonesia itu sudah ada montelukast dengan dosis 10 mg dan pemakaian 1 kali sehari, ya. Nah, kita lihat penggunaan montelukast pada pasien asma. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Virchow menunjukkan bahwa kalau kita melakukan pemberian montelukast 10 mg dengan partisipasi yang besar, yaitu 1.618 orang yang berusia lebih dari 18 tahun, maka terjadi perbaikan gejala pada penggunaan montelukast pada seluruh pasien. Jadi kita akan lihat evaluasi dari asma control test dan juga asma quality life questionnaire. Nah, kita lihat pada penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan dari ACT score pada pemberian montelukast 10 mg selama 12 bulan. Jadi perubahan yang paling penting pada rekomendasi guideline GINA 2023 adalah pertama, penggunaan ICS itu lebih baik daripada SABA, kecuali ICS itu SABA hanya bisa diberikan pada asma yang ringan. Dan pada asma yang sedang dan itu diberikan kombinasi ICS dan SABA.
Dan pada asma yang berat itu dokter bisa memberikan tambahan dari 3 modalitas. Tidak dilarang memberikan hanya lama sendiri, tapi diberikan 3 kombinasi triple terapi, yaitu LABA, ICS, dan juga lama. Bahkan dokter diizinkan untuk memberikan biologic agent target 2, yaitu montelukast ya. Ada lagi yang diberikan seperti anti-EL4R seperti dupilumab pada pasien-pasien mempunyai kadar eosinofilik yang tinggi ya, dan juga TPJ-lumab yaitu anti TSLP pada asma yang berat. Nah, dan juga kita memberikan anti IgA seperti omalizumab SC ataupun anti interleukin 5 seperti mepolizumab, reslizumab maupun benralizumab ya. Dan ini memang obat-obat ini memang lagi diusahakan biar ada di Indonesia. Jadi perkembangan saya bagi menjadi keadaan ringan. Keadaan ringan dokter masih bisa melakukan ICS sendiri, memberikan ICS sendiri atau SABA sendiri dengan pengawasan, atau memberikan pada dosis yang berat. Kita akan menggunakan guidelines yang lebih efektif. Apa aja yang dokter harus cek? Yang harus dicek adalah 1, keadaan vital, kemudian oksigenasi, kemudian juga penggunaan intratropium bromat akan ditambahkan atau tidak. Dan jangan lupa ternyata oral kortikosteroid dokter boleh tambahan kalau tidak ada nebulized kortikosteroid ataupun sistemik kortikosteroid, tapi dengan pengawasan dan biasanya diberikan jangka pendek karena efek samping dari penggunaan oral kortikosteroid itu banyak sekali ya dok. Nah, keadaan yang lain adalah akos, yaitu keadaan di mana terjadi pada pasien asma terdapat komponen obstruksinya. Nah, bagaimana apakah kita memberikan terapi pada rekomendasi JINA 2023 ini mirip dengan asma atau mirip dengan COPD? Ternyata perbedaannya adalah pada keadaan seperti mirip COPD, dokter jangan memberikan inhale kortikosteroid terutama pada dosis tinggi karena ini akan membawa efek samping. Kalau terjadi akos ya, jadi kita treat sebagai asma, di mana rekomendasinya kita tidak boleh memberikan LABA secara sendiri. Jadi dokter memberikan LABA ataupun memberikan ICS, tidak memberikannya tanpa juga memberikan kombinasi dengan inhale kortikosteroid. Jadi memberikan LABA maupun lama harus disertakan dengan inhale kortikosteroid. Dan penggunaan oral kortikosteroid itu biasanya dipertimbangkan ya sesuai dengan keadaan. Kembali pada rekomendasi GO 2023, apa yang baru? Titik beratnya yang baru yang berubah pada rekomendasi GOLD 2023 adalah pada keadaan eksaserbasi ya. Ini kita kerangkan. Kita tahu bahwa COPD adalah keadaan kondisi paru di mana terdapat gejala-gejala kronik seperti sesak, batuk, eksaserbasi, ekspirasi yang berhubungan dengan abnormalitas jalan napas, bahkan juga dapat mengakibatkan progresif disease ya, maupun obstruksi saluran nafas ya. Ini hanya sebagai reminding saja karena juga taksonominya atau dari COPD itu berbeda-beda tergantung dari keadaan inhale, iritan dan lain sebagainya, termasuk juga faktor merokok. Tidak ada perubahan pada grading airflow obstruction pada COPD. Jadi tetap kita bagi menjadi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Ya, ini juga tetap sama. Saya akan memberikan hanya perubahannya. Apa aja perubahannya? Perubahannya adalah yang baru adalah dokter disarankan penggunaan CT scan pada COPD stabil. Kenapa? Karena banyak gunanya. Terutama dokter bisa membuat perbedaan diferensial diagnosis pada pasien keadaan eksaserbasi maupun keadaan stabil. Gunanya juga dokter bisa menghitung volumetri, menghitung fungsi parunya, banyak sekali bahkan mengkombinasikan dengan artificial intelligence pada imaging untuk COPD
dan juga apakah akan menggunakan terapi lung volume reduction dengan penggunaan endobronchial valve terapi yang memang di Indonesia belum ada, kita lagi usahakan, dan juga operasi bagaimana menurunkan lung volume, walaupun di Indonesia ini belum dilakukan dan kita juga usahakan biar ada. Dan juga rekomendasi yang baru adalah kanker screening, karena pada COPD sering sekali terjadi dual diagnosis kanker, terutama pada pasien-pasien emfisema ya dok ya, emfisema pada COPD, dan mempunyai riwayat merokok, dan juga mempunyai riwayat kanker pada keluarga. Ya, ini sangat penting, maka sehingga harus dilakukan screening kanker. Nah, untuk vaksinasi, gradingnya adalah B, di mana saat ini vaksinasi influenza, COVID, vaksinasi pneumokokus ini disarankan ya digunakan pada COPD. Kemudian dilanjutkan, maaf sebentar, lanjut. Nah, yang berbeda adalah ketika kita memulai inhale corticosteroid, maka dokter tolong perhatikan penggunaan inhale corticosteroid pada pasien COPD harus didasarkan pada pertama, ada eksaserbasi, terutama juga ada kebutuhan untuk dirawat atau hospitalisasi. Kedua adalah eksaserbasi terjadi minimal 2 kali ya dalam 1 tahun, dan juga hitung jenis blood eosinophilnya lebih dari 300, dan juga apalagi terjadi konkomitan dengan gejala asma. Sedangkan kalau tidak dilakukan, kalau ada indikasi infeksi, dokter juga hati-hati memberikan inhale corticosteroid ya. Nah, ini adalah penelitian kalau kita memberikan triple terapi. Pada penelitian impact maupun ethos, pemberian triple terapi itu efektif untuk menurunkan hazard ratio ya dibandingkan hanya single use aja. Jadi saat ini kita hitung berdasarkan treatmentnya itu morbiditasnya akan menurun setelah diberikan triple terapi, yaitu LABA, LAMA, dan ICS, dan juga efek non farmakologiknya terutama pada berhenti merokok, kemudian pulmonary rehabilitation-nya, kemudian penggunaan oksigen secara jangka panjang, dan penggunaan non-invasif ventilator juga akan menurun, sehingga juga operasi lung volume reduction itu juga kita kebutuhannya akan menurun ya. Pada negara maju kita bisa memeriksa alfa 1 antitrypsin. Di Indonesia memang belum banyak labnya ya, dan juga untuk penggunaan antitusif. Seringkali kalau kita tidak sabar pasiennya batuk-batuk, dokter memberikan antitusif, tapi penggunaan antitusif pada pasien COPD ini sebaiknya dihindari karena depresi nafas dan juga retensi sputum yang terjadi tidak keluar sehingga menyebabkan keadaan obstruksi pada jalan napas lebih besar ya, terutama pada pasien-pasien geriatri ya dok. Jadi ini tolong hati-hati. Oke, lanjut ya. Untuk rekomendasi yang terbaru pada penggunaan pulmonary rehabilitation, pada saat ini kita menggunakan telerehabilitation. Jadi penggunaan telerehabilitation ini kita gunakan tidak hanya semasa COVID, tapi kita berlangsung. Jadi hanya berdasarkan artificial intelligence, bisa by WA dok. Dan pada saat ini kita tetap menggunakan rasat 6-minute walking test. Tapi pada saat ini di Indonesia dari 6 minute ini kita udah pendekkan menjadi 4 minutes ya menurut rumus Nuri, dan ternyata ini efektif untuk memperbaiki pasien-pasien COPD di Indonesia. Dan juga Dokter Feli, waktu 3 menit lagi dok. Oke. Maaf ini banyak sekali. Oke, saya akan cepatkan aja. Dan ini adalah oksigen terapi dan penggunaan apakah dibutuhkan ventilatory support pada pasien COPD seperti juga NIV. Maka kalau kita memberikan terapi bedah atau tidak itu tergantung keadaan. Misalnya eksaserbasinya lebih sering, maka
penggunaan pembedahan seperti pembedahan dengan kriobiopsi ataupun dengan elang denervasi, itu tergantung apakah eksaserbasinya lebih lama. Dan itu keadaannya biasa kita bisa lakukan lung volume reduction dan juga bulektomi maupun transplantasi. Transplantasi bagi dua ya dok, yaitu transplantasi sel, yaitu kita berikan sel punca. Case report serial untuk pemberian sel punca pada COPD, terutama pada golongan D, itu sangat efektif dok, dan memberikan hasil perbaikan terutama pada umur yang memanjang, dan juga transplantasi organ di luar negeri. Transplantasi organ di luar negeri adalah yang diberikan adalah dua, yaitu transportasi pada kadaver sebagai donornya, dan juga transplantasi organ hidup yang dilakukan untuk pasien-pasien COPD. Bahkan tidak jarang dilakukan transplantasi pada dua donor pada satu resipien pasien. Jadi manajemen COPD itu berdasarkan antara simptom, risk factor, dan hasil spirometri. Lalu kita akan cek bagaimana CAT dan MLRC sebagai kuesioner dari COPD, eksaserbasi, status dari merokoknya, kemudian exposure terhadap risk factor, dan juga teknik inhalasi dan adherence-nya apakah bagus atau tidak. Bagaimana juga physical activity dan juga pulmonary rehabilitation, manajemen comorbidities, dan juga vaksinasi. Lalu kita memberikan asesmen yang pertama awal, tentu saja dokter harus hitung PV1 berdasarkan GOLD 1 sampai 4 sampai komorbiditasnya, dan juga manajemennya bertahap seperti di bawah ini ya dok. Biar saya cepatkan saja, karena tujuannya adalah kita menurunkan simptom dan juga menurunkan risiko ya, sehingga sama juga untuk klinik berhenti merokok, kita harus berikan secara efektif dan juga menurunkan risiko terhadap exposure, terutama terhadap paparan ya, paparan dari polusi udara, dan juga paparan terhadap agent ya. Dan juga untuk inhalation drug juga harus hati-hati, karena ternyata pada penelitian kalau kita memberikan obat inhalasi itu efektivitasnya pada di Indonesia pada edukasi ke pasien itu masih rendah dok, 40%. Maka kita sarankan bahwa dokter lebih lama menerangkan ke pasien, karena pasien itu ternyata belum mengerti apakah lebih baik kita memberikan metered dose inhaler, atau kita harus memberikan dry powder, atau SMI, fine particle, atau hanya diberikan nebulasi. Jadi tentu saja kita harus memperhitungkan memang mahal atau tidak biaya inhale terapi, tapi titiknya adalah berpihak pada pasien. Dan ini memang jadi PR kita semua, karena waktu untuk kita menerangkan untuk praktek inhale terapi maupun nebulasi itu sangat pendek ya kalau di poli, sehingga kita memang memerlukan komunitas COPD untuk ini, dan juga berkaitan dengan relawan dan juga suser ya. Dan untuk memberikan titik beratnya adalah kita memberikan antiinflamasi. Dokter tidak memberikan long term monoterapi alone ya, harus diberikan dengan ICS ya daripada sendiri. Dan memang lebih baik posisinya, memang guideline terbaru adalah memperhitungkan kapan diberikan antibiotik, kapan diberikan bronchodilator, dan kapan diberikan inhale corticosteroid dibandingkan hanya systemic corticosteroid ya. Dan untuk pasien-pasien yang defisiensi alfa 1 antitrypsin, terutama yang emfisema, itu kita berikan biasanya terapi dan menghindari antitus. Jadi titiknya adalah kalau misalnya grup A hanya ringan dok, dokter hanya bisa memberikan bronchodilator saja. Tapi grup B, dokter disarankan memberikannya kombinasi antara LABA dan LAMA. Sedangkan grup E yang paling berat adalah kita memberikan kombinasi, bahkan triple terapi ya dok, yaitu LABA, LAMA, tapi dokter juga bisa memberikan inhale corticosteroid, terutama kalau dokter menemukan bahwa hitung dari eosinofilnya lebih dari 300 ya. Jadi di sini bagaimana manajemen dengan efektif adalah dokter memperhitungkan simptom yang ada, kemudian eksaserbasinya sering atau tidak,
dengan memperhitungkan apakah dia sesak atau tidak, dan juga kita juga evaluasi apakah inhaler tekniknya itu sesuai dan non farmakologiknya berpihak pada pasien. Di sini diberikan contoh, kalau kita memberikan eksaserbasi, terjadi eksaserbasi, maka dokter menggunakan dosis laba dan lama, tetapi dokter bisa tambahkan ICS, dan hati-hati kita juga evaluasi apakah harus memberikan azitromisin sebagai tambahan untuk pertama terjadi eksaserbasi yang seringnya. Dan ini adalah non pharmacologic management COPD adalah berhenti merokok dan juga harus modifikasi aktivitas fisik, termasuk juga memberikan vaksinasi, dan banyak sekali. Dan kita lihat eksaserbasi ini saat ini harus self management. Pada saat ini banyak aplikasi COPD yang dokter gunakan, biasanya memang berasal dari luar negeri, ini tidak terlepas dari digitalisasi pada pasien COPD. Dan kita memberikan suplemental oksigen. Dikit lagi ya. Ini maaf, ini buat terapi untuk pembedahan maupun intervensi pulmonologi yang ada. Ini saya cepetin aja ya. Jadi kita harus evaluasi X-ray, kemudian evaluasi dedimer, CT angiografi, dan lihat klinis ya. Dan juga kita lihat assessment di bawah ini. Contoh kalau severity ini sampai kita harus lihat anggota organ sebelahnya seperti jantung, apakah terjadi heart failure ataupun evaluasi terhadap hipertensi pulmonal. Dan juga kita lihat apakah kebutuhan asesmen itu lebih panjang, dan kita pada lung yang kebutuhan yang manajemen pada severe COPD, kita juga assess kira-kira kebutuhan untuk bronchodilatornya apakah harus lebih sering, lebih tinggi dosisnya, dan kombinasi dengan obat-obat lain termasuk juga antibiotik. Jadi titik beratnya pada perubahan rekomendasi GOLD 2003 adalah kita memberikan 3 obat ya, yaitu bronchodilator, inhale corticosteroid, dan antibiotik. Dan kita memberikan rekomendasi inisial bronchodilator itu diberikan dengan kombinasi ya dengan short acting anticholinergic diberikan hanya lama sendiri ya dok, dan diberikan boleh dokter memberikan sistemik corticosteroid tetapi dengan jangka pendek, contohnya hanya 5 hari dengan pengawasan ya dok. Jadi kita memberikan inhale corticosteroid ini efektif untuk menurunkan eksaserbasi COPD, terutama kalau kita memberikan inhale corticosteroid dalam 5-14 hari, itu efektif untuk menurunkan gejala eksaserbasi yang ada di rumah sakit. Dan corticosteroid untuk eksaserbasi COPD itu lebih baik dokter berikan secara inhale dibandingkan sistemik corticosteroid, karena ternyata pada penelitian tahun 2021 efek samping yang ada pada sistemik corticosteroid sangat banyak dibandingkan kalau dokter hanya memberikan secara nebulisasi. Nah, satu lagi adalah rekomendasi kalau dokter ingin memberikan kombinasi SAMA dan SABA. SABA dan SAMA ternyata pada 652 pasien, pada pasien COPD sedang maupun berat, kalau dokter memberikan SABA dan SAMA pada dosis selama 85 hari, ternyata ini efektif menurunkan eksaserbasi dan menurunkan gejala. Jadi take home message-nya adalah yang paling penting adalah kita menurunkan RW inflamasi pada asma, dan ini kemudian yang baru adalah penggunaan inhale corticosteroid supaya menurunkan eksaserbasi, terutama pasien yang datang ke emergensi itu lebih baik dibandingkan kalau kita memberikan beclometasone, budesonate lebih baik. Dan juga pemberian leukotriene reseptor antagonis atau LTRA itu kita berikan untuk pasien-pasien asma untuk meningkatkan adherence pasien ya, dan itu ternyata efektif pada rekomendasi GINA yang terbaru. Dan untuk menurunkan COPD
terutama eksaserbasinya, inhale corticosteroid seperti budesonide itu sangat baik untuk memperbaiki dan menurunkan eksaserbasi yang ada pada pasien. Terima kasih. Demikianlah paparannya, semoga bisa berguna dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Teli. Saya yakin dari peserta audiens mungkin nanti ada yang bertanya. Jadi pengobatan asma itu ada banyak ya. Ada bisa kita pakai leukotriene reseptor antagonis, pertimbangan pemberian biologic agent, dan juga tidak semuanya ya pasien PPOK harus diberikan steroid tadi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkara kedua, Dr. Agus Suryanto, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, magister administrasi rumah sakit, magister hukum, dengan topik oral therapy in COPD patient, the earlier the better. Sebagai kurikulum vitae beliau, Dr. Agus Suryanto menyelesaikan pendidikan doktor umumnya di FK Undip tahun 1988, sebagai spesialis penyakit dalam di FK Undip tahun 1997 dan konsultan pulmonologi FKUI 26. Saat ini beliau merupakan staf di divisi respirologi dan critical ill, Departemen Ilmu Penyakit Dalam di Rumah Sakit Dr. Karyadi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Untuk mempersingkat waktu, Dr. Agus Suryanto, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Ananda sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, suatu penghargaan bagi saya bisa berdiri di depan sini. Jadi sharing tentang perkembangan asma dan COPD. Saya diberi tugas tentang oral terapi COPD patient, the earlier the better. Jadi sebetulnya mudah-mudahan tidak bingung ya, tadi sudah disampaikan secara baik sebetulnya oleh Dr. Teli. Jadi saya hanya banyak yang superposisi, jadi nanti saya akan cepat saja yang sudah supaya nanti kita bisa diskusi. Kalau kita lihat bahwa tadi Dr. Teli juga hanya sepintas yang oral, yang di mana sih letaknya yang oral untuk pengobatan COPD tersebut. Jadi sebagai pengantar saja bahwa COPD sampai saat ini menjadi problem kesehatan ya di seluruh dunia karena tidak hanya mortalitas dan morbiditas saja yang tinggi, tetapi karena karakteristik penyakitnya maka COPD ini apabila tidak terkendali dengan baik maka akan berpengaruh pada kualitas hidup dan otomatis perekonomian pasien maupun sekaligus perekonomian negara. Dan COPD ini justru yang banyak meninggal atau yang prioritasnya tinggi itu banyak di negara-negara yang low middle income. Jadi mungkin tidak termasuk kalau Indonesia karena Indonesia sudah high income ya, saya kira seperti itu. Tadi definisi COPD saya kira sudah dijelaskan secara baik oleh Dr. Teli, saya tidak akan mengulang. Jadi yang penting bahwa kita lihat bagian bawahnya bahwa karakteristik dari penyakit COPD ini gejalanya itu timbul secara persisten dan progresif gitu ya. Jadi ini yang apa yang harus kita lakukan karena tidak mungkin kita bisa kembali seperti semula. Prevalensinya ini sebagai data saja, saya kira prevalensi COPD itu di dunia bahkan di negara-negara maju pun sangat tinggi, hanya di Indonesia yang sedikit. Nah, apakah itu memang tidak tercatat atau memang betul lebih tinggi? Saya tidak tahu mungkin. Jadi yang datang ke masing-masing tempat praktek kita yang kita bisa lihat berapa persen pasien-pasien COPD itu yang datang ke kita. Belum yang membingungkan tadi. Apakah ini COPD, apa asma atau penyakit lain? Karena penyakitnya adalah mirip-mirip, gitu ya. Nah, yang penting di sini sebetulnya, kalau kita lihat bahwa dari mekanisme, kenapa sih COPD itu bisa berjalan secara progresif ya, kemudian persisten progresif dan kadang-kadang timbul eksaserbasi. Nah, ini rupanya digambarkan dalam suatu siklus ini ya. Jadi ada paparan faktor ya, faktor eksogen
berupa inhalasi ya. Ini masuk ke dalam ringan paru, di mana akan ditangkap oleh pertahanan paru yang kurang bagus. Ini akan menyebabkan kolonisasi bakteri ya. Kemudian akan menimbulkan suatu gangguan dari epitel bronkus ya, hingga ke penyempitan. Ya inilah sebetulnya jalur ini yang akan menimbulkan suatu serangan eksaserbasi atau akut ya. Karena ini sifatnya adalah karena faktor infeksi. Makanya di dalam pengelolaan tadi ada pilihannya eritromisin ya. Jadi rasionalisasinya di sini. Tetapi di jalur lain ini karena suatu keadaan yang kronik dan progresif, maka dia inflamasinya akan berjalan terus. Dan berjalan terus ini maka ini akan berpengaruh kepada progresivitas COPD, dan begitu seterusnya ini akan menjadi bergulir terus lama kelamaan, maka derajat beratnya COPD akan semakin meningkat. Nah, pengetahuan itu sangat diperlukan untuk kita tata kelola COPD tersebut. Nah, kunci dari patogenesis tadi digunakan sebagai dasar pengobatan, gitu ya. Jadi kunci dari patogenesisnya itu diantaranya adalah gangguan-gangguan disfungsi silia dari organ paru kita, kemudian mukus hipersekresi, ya, adanya koloni mikrobial kolonisasi, kemudian inflamasi respon dan peningkatan gas oksidatif. Kalau kita lihat tadi yang diserahkan oleh Dr. Telly, sebetulnya tata laksananya kita diarahkan ke sini semua ya. Jadi penyebabnya di mana gitu ya. Jadi yang paling utama adalah suatu proses inflamasi respon tadi ya. Nah, pada presentasi ini karena saya diberikan judul tentang oral terapi pada COPD, nanti saya akan sampaikan tentang fokus kepada mukus hipersekresi. Kenapa mukus hipersekresi? Karena mukus hipersekresi juga salah satu faktor yang dapat menimbulkan kekerapan untuk terjadinya eksaserbasi. Bahkan tidak hanya kekerapan, tetapi lamanya eksaserbasi juga akan berpengaruh. Mukus juga akan mengakibatkan obat-obat inhalasi yang belikan itu akan terhalang, sehingga efektivitas inhalasinya juga akan berkurang. Yang berikutnya lagi juga sama, bahwa mukus juga akan berpengaruh kepada pemberian antibiotik kita ya. Jadi bahkan itu akan berpengaruh kepada terapi pada saat eksaserbasi. Nah, hanya sekedar mengingatkan saja, kenapa saya sampaikan bahwa bagaimana diagnosa COPD supaya tidak dibingungkan dengan diagnosa asma. Ya, walaupun ini sulit ya membedakan COPD dengan asma karena DD-nya juga banyak, jadi kita memang paling tidak betul-betul harus mencermati. Ini karena kita pemilihan obatnya juga agak berbeda begitu ya. Nah, kalau bingung ya ada jurusnya, jurus bingung pengobatin COPD atau asma itu seperti itu. Jadi intinya adalah sebenarnya sederhana. Kalau diceritakan sederhana, Dr. Telly ya. Tapi kenyataannya sulit, apalagi di tempat-tempat yang fasilitasnya terbatas ya. Kita kenali harus simptomnya yang khas ya. Simptomnya harus dikenali gitu, misalnya sesak napas, kronik, dan sputum ya. Lihat produk sputumnya. Kemudian faktor risiko ini yang membedakan dengan asma. Mungkin kita harus mencermati dengan faktor risikonya. Nah, gold standarnya adalah dengan pemeriksaan spirometri gitu ya. Spirometri juga tidak bisa sekali, jadi harus melalui prosedur. Bagaimana prosedur diagnostik COPD yang benar dengan menggunakan spirometri. Nanti bisa dicari. Yang penting untuk kaitannya dengan presentasi saya adalah bagaimana COPD itu ya, COPD karakteristiknya. Jadi COPD itu kan berjalannya sangat panjang ya, sangat lama. Maka keberhasilan terapi itu kan diantaranya adalah quality of life. Jadi yang banyak berpengaruh kepada quality of life ataupun outcome mortalitas itu tergantung pada COPD itu dikenalinya kapan gitu ya. Kalau dia masih dini maka akan terjadi perlambatan progresivitas sehingga harapan hidupnya juga semakin panjang. Bahkan COPD eksaserbasinya juga akan menjadi jarang dan kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik. Maka sebaiknya kita mengenali faktor risiko COPD, kemudian simptomnya, dilakukan diagnosis yang baik,
maka seawal mungkin kita harus mulai memberikan intervensi sesuai dengan kondisi kliniknya masing-masing. Kalau kita gambarkan ini, kita lihat bahwa kalau yang awal itu memang fungsi parunya bahkan tidak terdeteksi, belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan misalnya ya, seperti itu, atau yang berlain lah seperti itu. Tapi sudah dirasakan penurunan fungsi, bahkan yang bisa merasakan adalah pasiennya sendiri seperti itu. Sampai dengan timbul gejala klinik. Sayangnya kita ini sepeda datangnya sudah di daerah sini nih, ya. Apalagi pre itu tidak mungkin. Makanya yang paling baik adalah modalitas non farmakologi. Jadi menghindari risiko. Yaitu adalah di sini malah di pre COPD. Jadi kita kalau sudah punya faktor risiko, maka harus dikoreksi faktor risikonya daripada kita sudah ketemunya sudah terdiagnosa COPD. Maka kalau sudah diagnosa COPD, maka sudah jelas kualitas hidupnya terganggu dan semakin lama semakin progresif. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Terry, saya tidak akan mengulangi, tetapi kita harus mengasesmen masuk ke kelompok mana COPD yang akan kita terapi. Karena ini sangat berpengaruh terhadap pilihan obat yang akan kita gunakan. Tadi sudah dijelaskan dengan baik. Nah, fungsi di sini tadi sudah dijelaskan juga bahwa assessment ini, klasifikasi ini sangat berpengaruh terhadap pilihan modalitas inisial farmakologikalnya. Tapi kalau non farmakologikalnya itu sama begitu ya. Jadi kalau peran oral itu lebih banyak di misalnya ini pemberian pada level A. Kita kan bronchodilator tadi di level A itu boleh short acting, boleh long acting gitu ya, bisa long acting. Nah, tapi juga kalau di modalitas di daerah-daerah yang tidak terjangkau atau tidak mampu untuk mengakses obat-obat inhalasi, oral juga bisa gitu ya, misalnya diberikan tapi dengan berbagai efek samping dan yang lain-lainnya gitu ya, efektivitasnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, jadi pada kasus oral itu lebih banyak digunakan pada saat eksaserbasi ya. Jadi kalau berdasarkan rekomendasi GOLD 2023 itu digunakan pada saat eksaserbasi dengan menggunakan PD4, anti PD4 dan azitromisin tadi ya. Jadi ini kenapa? Karena pada saat eksaserbasi tadi sudah saya jelaskan bahwa terjadi kolonisasi kuman, kebanyakannya yang paling banyak menyebabkan eksaserbasi adalah kolonisasi kuman, sehingga kita memerlukan antibiotik. Kemudian kita menggunakan antiinflamasi dan seterusnya gitu. Bagaimana oral? Tadi sudah jelaskan Dr. Eli ya. Kortikosteroid oral bagaimana? Kalau tidak ada boleh, tapi jangan lama-lama ya. Jadi tidak direkomendasikan. Nah ini, saya akan konsentrasi terhadap mukus hipersekresi karena kebanyakan pasien ini menjadi hambatan mukus hipersekresi itu ya. Bahkan banyak yang seperti terhalang. Kemudian banyak pasien-pasien itu yang memerlukan fisioterapi yang intensif di rumah, home care dan lain-lain. Maka mukus manajemen ini sangat penting di dalam mengurangi eksaserbasi COPD. Kenapa? Bahwa mukus hipersekresi ini automatnya adalah menyebabkan lebih sering terjadi eksaserbasi. Kemudian karena mukus, apalagi mukus itu sangat mengental dan lain-lain, itu maka akan lebih cepat menurunkan fungsi paru ya. Yang jelas bahwa di dalam mukus itu juga terjadi infiltrasi dari sel-sel inflamasi. Dengan adanya penurunan tidur, maka pasien akan mengeluh sesak terus, bahkan dengan inhalasi pun tidak respon, maka otomatis akan menurunkan kualitas of life ya. Jadi sputum ini harus dikurangi karena tadi sudah saya jelaskan bahwa sputum ini akan menghambat nempelnya obat-obat inhalasi pada reseptor saluran napas. Jadi mukus manajemen atau pembersihan mukus di dalam ini merupakan hal yang penting di dalam manajemen COPD. Nah, ini
sebuah penelitian menggambarkan bahwa COPD progressive control yang apa namanya pada COPD yang tidak mendapatkan terapi secara dini itu akan menyebabkan permasalahan yang akan menyebabkan tingginya frekuensi dan durasi dari eksaserbasi, bahkan severitas eksaserbasi ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi, nah ini kalau kita dilakukan intervensi terhadap mukusnya, tadi kalau kita lihat di sini ya, jadi saya tidak bisa lihat. Jadi bisa terjadi penurunan ini 50, jadi ini kalau kita lihat ya, grafiknya itu decline, ini terjadi eksaserbasi yang sering, sehingga angka penurunan fungsi parunya akan semakin cepat ya. Sedangkan dilakukan intervensi, maka penurunannya itu semakin melambat ya. Jadi ini dilakukan intervensi. Jadi semakin awal kita memberikan intervensi pada COPD, terutama mukus manajemen, maka terjadi perlambatan dari penurunan fungsi paru. Obat-obat oral yang kita kenal adalah diantaranya mukoaktif ya yang akan kita bahas ya, yang selainnya yaitu adalah asitromisin, oral PDI 4, kemudian teopilin. Walaupun teopilin itu juga masih kontroversial, tapi pada COPD masih bisa diberikan, tapi dalam teopilin yang oral yang long acting. Pada keadaan yang tidak dalam keadaan stabil. Nah ini rekomendasi Goal 2003 terkait dengan oral untuk COPD ya. Di sini katakan adalah saya tidak bisa lihat di sininya. Jadi mukus ya, mucolytic agent itu yang paling banyak ya. Jadi mucolytic agent itu ada endostein, ada carbocistein ya, N-acetylcysteine diantaranya ya, yang kita kenal obat di sini. Nanti bagaimana perbandingan berdasarkan hasil studi terhadap obat-obat ini. Obat yang lain misalnya fosfodiesterase 4 inhibitor ya. Kemudian banyak sebetulnya ada beberapa teopilin ya, teopilin bentuk oral dan steroid. Hati-hati dalam tadi Dr. Teddy sudah mengingatkan dalam hal penggunaan steroid oral ya. Salbutamol juga ada yang oral tapi sebenarnya tidak masuk rekomendasi. Tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat. Jadi kalau tidak ada atau tidak mampu atau di daerah yang tidak bisa mengakses bronchodilator oral bisa digunakan. Nah, sekarang kita fokus kepada mucolytic agent ya. Jadi ini fokus kepada endostein tadi. Kita bagaimana perbandingan antara endostein dan N-acetylcysteine. Bahwa endostein itu mempunyai 4 pharmacological agent aktif ya. Jadi diantaranya untuk antioksidan, bisa anti-inflammatory, mukoaktif dan antibiotik enhance. Masing-masing akan saya jelaskan seperti ini. Jadi kenapa endostein itu memiliki efek antioksidan? Ternyata bahwa dengan pemberian antioksidan itu akan meningkatkan glutathione ya pada sampel hasil bronchoalveolar lavase ya. Jadi ini kalau dibandingkan dengan penggunaan N-acetylcysteine maka peningkatan glutathione akan meningkat ya secara signifikan. Kemudian bagaimana endostein bisa aktifnya pada mengurangi inflammatory marker. Kita lihat ternyata pada penelitian Del Negro bahwa endostein ini dapat menurunkan interleukin 8 ya di dalam darah ya dibandingkan dengan placebo ya. Jadi kita lihat dalam pemberian 10 hari terdapat penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan placebo. Sedangkan endostein memberikan mukoaktif ya karena memang tujuan utamanya pemberian endostein adalah untuk mukoaktif ya. Jadi mungkin ini juga karena terdapat mukoaktif maka peran-peran termasuk antiinflamasi, termasuk antimikrobial efek juga mungkin diantaranya adalah dikarenakan karena potensi mukoaktifnya yang sangat baik ya. Jadi ini digambarkan bahwa endostein ini dibandingkan dengan N-acetylcysteine diberikan sampai dengan hari ke-6 bahkan penurunan kekentalan mukus itu menjadi lebih baik.
Nah, bagaimana kita mempunyai efek meningkatkan antibiotik peran aktif memberikan aktivitas antibiotik, karena endostein itu ternyata bisa menghambat menempelnya bakteri di selnya. Kemudian juga endostein itu mempunyai efek terhadap perlindungan, mengurangi produksi biofilm di sel, sehingga bisa membantu antibiotik untuk menginvestasi ke dalam sel. Jadi bukan sebagai antibiotik, tapi ini sebagai sinergis dalam endostein ini bila diberikan dengan antibiotik. Nah, Restore Study juga menggambarkan bahwa dari 528 COPD Gold 2 dan 3, tadi Gold 2 dan 3, dokter tadi sudah menyampaikan bahwa dapat mengurangi eksaserbasi dan frekuensi dari eksaserbasi dan meningkatkan status kesehatan pasien. Jadi pada tahun dari host analysis study telah mempublikasikan bahwa pada COPD Gold 2 maka diperlukan terapi secara dini, karena terbukti dengan derajat dini maka Gold sedang itu atau pre COPD itu dapat dihambat progresivitasnya. Ini juga sama, jadi 450 pada stator patient with spirometrically spirometrically 50 sampai 70% ya, atau moderate, itu ternyata memang dapat menurunkan eksaserbasi pada COPD. Nah, pada Restore juga bahwa ini dapat dilihat bahwa pada semua pasien ini dapat menurunkan frekuensi eksaserbasi ya 19% dibandingkan dengan pada semua pasien COPD ini pada mild dan moderat COPD dapat menurunkan pada sampai dengan 47%. Jadi sebetulnya pemberian intervensi sedini mungkin itu sangat baik pada mild dan moderat COPD ya. Izin Dokter Agus, waktunya 5 menit lagi ya Dok. Baik. Nah, durasi eksaserbasi juga begitu. Ini ya pada semuanya dapat menurunkan durasinya ya. Kalau kita bandingkan juga pada mild dan moderat itu durasi reduksinya juga menjadi lebih baik. Kemudian nggak kelihatan. Jadi lamanya ini juga lamanya bebas eksaserbasi ya. Lamanya bebas eksaserbasi pada mild dan moderat itu lebih lama ya daripada yang total COPD. Bagaimana keamanannya? Dianggap bahwa endostein ini menjadi pilihan pada mucus regulasi dan secara keamanan masih kompetitif dengan anti-mucus agent yang lain. Jadi take-home message-nya adalah eksaserbasi masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Eksaserbasi dapat mengurangi fungsi paru ya. Yang penting adalah early intervensi itu merupakan hal yang merupakan lebih baik ya. Obat-obat yang lain seperti endostein ini secara signifikan memberikan bukti sebagai antioksidan, antiinflamasi dan mengolitik. Jadi endostein ini memiliki dampak pada COPD jika diberikan pada stadium awal. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada peserta seminar yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih aplaus. Dr. Agus saya undang ke sini ya Dok ya. Jadi kita tadi sudah mendengar 2 presentasi dari masing-masing ahli, jadi memang PPOK itu tidak hanya sebatas obat inhalasi saja, tapi ada banyak faktor yang harus kita perhatikan, termasuk tadi pemberian mukoaktif ya Dr. Agus ya. Baik, mohon kiranya untuk sebelum kita masuk sesi diskusi, mohon kiranya untuk Bapak Ibu para peserta simposium untuk mengisi absensi dengan melakukan scan pada layar yang diberikan, dipersilakan ya untuk lakukan scan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Untuk sesi pertama dipersilakan kepada dua peserta. Silakan, Dok. Mic-nya izin ada di belakang ya, Dok ya. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Abdul Rahman dari wilayah Depok. Ya. Ini kebetulan saya ada kasus yang agak complicated ya, multiple gitu ya. Jadi pasien ini laki-laki umur 55 tahun lah kira-kira gitu. Ya datang dengan sesek. Ya kira-kira ya seseknya kemungkinan ini kayaknya asma karena ada riwayat asma juga. Riwayat perokok juga. Nah ternyata kasusnya itu dalam perkembangan selanjutnya ada hipertensi juga yang sudah mengarah ke congestive heart failure gitu ya. Ketemu juga diabetes juga gitu. Wah, ya ini agak susah. Ya terus akhirnya TB juga keluar karena diabetesnya gitu. CKD juga keluar karena ginjalnya juga kena gitu. Sehingga dia HB-nya rendah, juga ureum kreatinine rendah, tinggi, albuminnya yang masalah. Lah ini juga nanti masalahnya dalam pengelolaan penyakitnya nanti jadinya gitu. Ya, ada gastritis lagi. Ya, gitu ya. Ya infeksinya jelas karena tadi ada infeksinya. Lah ini gimana ngatasi nih pasien nih ya. Misalnya kalau kita mau beri antibiotik, albuminnya rendah. Ya, minta BPJS paling 2,5 baru, habis itu enggak bisa naik lagi. Nah ini gimana caranya supaya antibiotik itu bawa ke tempat yang dituju gitu. Itu salah satu prosesnya ya. Hambatan saya apalagi di daerah bibir kebetulan kami rumah sakit ya tingkatan rendah gitu ya. Untuk fasilitas pemeriksaan lain-lain juga susah. Aduh, bagaimana ini ya caranya ya? Ini mungkin barangkali ada teknik yang bisa membantu ya, pasien ini dirujuk pun agak susah. Ya, SPGDT, waduh telepon enggak sampai-sampai itu alasannya macam-macam itu. Ya, sementara akhirnya kita atasi di tempat sambil berdoa. Jadi A, B, C, D itu RB, breathing, circulation, G-nya doa gitu. Nah ini, ya kan kita serahkan yang Maha Kuasa karena semua kan titipan yang Maha Kuasa gitu ya. Karena ya tadi peralatan sudah canggih-canggih tapi kita tidak sampai di sana. Periksa seputum aja coba itu TCM gitu ya. Katanya bisa 2-3 hari. Tapi di tempat kita 1 minggu lebih. Kadang-kadang hanya Selasa dan Jumat saja saya coba. Padahal hari itu ada paling tidak 3 hari lah ya. Pasien suruh kembali lagi datang untuk nunggu hasil TCM. Itu kira-kira problemnya. Belum nanti yang problem kayak begini. Tidak tahu itu. Saya harus menyelesaikan bagian mohon arahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Abdurrahman dari Depok ya Dok ya. Ya, ada izin apakah ada pertanyaan lagi? Ya silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dokter. Saya Wahyu Purnama dari wilayah Jakarta. Ada kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan dok. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pasien-pasien dan COPD itu dia asosiasikan erat dengan kejadian cardiovascular disease. Seperti yang telah dipaparkan dari tadi bahwa ada tempatnya untuk memberikan PDE inhibitor. Dalam hal ini adalah roflumilast pada pasien-pasien dengan COPD yang severe. Nah, pada pasien-pasien yang pertanyaan saya adalah pada pasien COPD yang telah mengalami hipertensi pulmonal, apakah regimen PDE inhibitor dalam hal ini roflumilast ini ada tempatnya? Karena jenis-jenis PDE inhibitor sebenarnya ada banyak. Terus yang kedua, dahulu kala kita mengenal penggunaan aminopilin pada pasien-pasien dengan asma yang mengancam gagal napas. Saat ini dari panduan GINA sudah tidak merekomendasikan lagi penggunaan aminopilin, sedangkan aminopilin itu stoknya masih ada. Pertanyaan saya adalah apakah
penggunaan aminofilin hingga saat ini dengan kondisi stok yang masih ada di tempat yang terbelakang atau terbatas, masih ada tempatnya untuk diberikan pada kondisi asma yang mengancam gagal napas. Mengingat efek samping dari aminofilin ini cukup berat juga. Mungkin satu lagi dok, ini adalah pertanyaan aplikatif pada pasien-pasien asma yang memang dengan riwayat dahulu asma, pregnancy memicu asma. Kapan kita menggunakan terapi ICS laba atau lama? Apakah boleh kita gunakan dari awal trimester atau nanti kita gunakan pada saat pasien itu mendekati trimester 2 atau ketiga, karena terkait dengan prognosisnya juga. Demikian dok. Baik, terima kasih Dr. Wahyu Purnama ya tadi ya. Tadi izin kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ya tadi, Dr. Agus mungkin ya dok ya, laki-laki 50 tahun, sesak, ada riwayat asma dan perokok, ada hipertensi dengan komplikasi gagal jantung, DM tipe 2, TBC, chronic kidney disease ya, komplit ya dok ya. Albumin rendah, gastritis. Kira-kira gimana dok ya pemberian antibiotik yang sesuai pada pasien seperti ini dok? Atau langsung ke doa? Nah itu tadi ya. Silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman ya. Nah, jadi ini yang menjawab sebenarnya bukan ini, karena ini sesuai pasiennya laki-laki, jadi yang jawab laki-laki. Soalnya pertanyaannya ya susah gitu ya. Tadi sebenarnya berangkat dari pasien sesak napas dengan multiple komorbiditas. Jadi tadi Pak Abdurrahman sebenarnya sudah bagaimana dengan A dulu, B dulu, C dulu, baru D dulu. Nah, betul juga. Kalau bagaimana kalau dibalik, D-nya duluan gitu ya, kalau seperti itu. Jadi baru A, B, C gitu. Itu. Nah, tapi sebetulnya kita jangan buru-buru dulu pilihannya apa, tetapi kira-kira sesaknya itu harus di-asesmen dulu Pak. Jadi memang ini judulnya sendiri ya. Jadi asesmen sesak napas. Jadi sesak napas itu milik yang mana gitu. Nah, soalnya semua yang Bapak ceritakan tadi itu gejalanya sesak napas. Sehingga nanti dipilihlah mana kira-kira yang menyebabkan paling potensial ke sesak. Karena yang datang kan dengan sesak napas. Nah, apakah harus pilihannya antibiotik? Ya belum tentu, Pak. Karena kita bicara COPD juga, apa benar ini COPD? Apa ini memang asma? Itu kan baru asesmen sesaknya dulu kan. Belum kita pemeriksaan fisiknya seperti apa, kemudian pemeriksaan penunjangnya seperti apa begitu. Tapi kalau memang sesak napasnya itu berat ya atasi sesaknya Pak, gitu Pak. Nah, salah satunya apa ya, minimal ya oksigen dulu kan. Seperti itu. Jadi memang ini tidak bisa karena kita mungkin bicaranya kan sudah jelas. Tadi dokter tadi bicarakan tentang asma, terus bicarakan tentang COPD. Saya hanya bagian dari sebagian kecil dari terapi COPD begitu ya. Nah, kalau di-apply-kan kepada kasus yang kompleks ini, ya bingung. Nah, tapi ini pendekatannya adalah ada pendekatan sesak napas. Jadi apa saja sih yang menyebabkan sesak napas dari keempat penyakit tersebut? Nah, ini tidak bisa. Kalau misalnya ada, contohnya misalnya ada CKD sama gagal jantung. Nah, ini kan apakah gagal jantungnya bagian dari CKD atau gagal jantungnya itu sendiri? Itu harus ada penelusuran yang lebih teliti dan cermat gitu ya. Karena nanti jangan sampai ini sudah CKD ditangani dekom, dikasih furosemid terus hendak keluar itu. Jadi begitulah kira-kira tidak menjawab Pak ini Pak, karena kasusnya harus nanti diskusi lebih panjang gitu, kasusnya seperti apa ya, seperti itu. Dan kasus ini saya kira banyak ya, saya kira banyak datang ke rumah sakit dan banyak membingungkan karena kondisinya sudah multiple komorbiditas. Jadi ini sangat membingungkan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yang menyangkut dengan saya aja yang oral nanti PDE. Jadi memang pada COPD yang bagaimana peran PDE4 pada yang sudah terjadi hipertensi pulmonal. Jadi berarti kan hipertensi COPD-nya sudah berat. Nah, pendirian oral PDE4 itu tadi kan di guideline pada keadaan eksaserbasi. Jadi sebenarnya bukan memperbaiki atau bukan memperbaiki hipertensi pulmonalnya, tetapi kalau dalam keadaan hipertensi pulmonal terjadi eksaserbasi maka akan memperberat
hipertensi pulmonalnya itu. Jadi akan mengganggu oksigenasi pasien. Jadi itu dalam obat-obat untuk dalam kondisi eksaserbasi seperti itu. Nah, termasuk juga mucus agent juga seperti itu. Jadi tergantung klinisnya seperti apa. Saya kira itu. Mungkin yang lain-lain, kalau oral, karena saya jawabnya oral. Jadi bagaimana aminofilin oral? Jadi memang kalau tidak ada lain ya boleh saja. Tapi kalau bisa mungkin diberikan yang long acting. Kita kan ada yang theophylline slow release itu. Harganya murah. Dan itu adalah ya di rumah sakit ya. Ada yang slow release, diusahakan itu. Kalau tidak ada bagaimana? Nah, daripada tidak ada sama sekali kan, boleh ya dok ya? Seperti itu. Mungkin yang lain, Dokter Teddy silahkan. Ya. Terima kasih dok. Ya, ini pertanyaan menarik dari Dokter Abdul Rahman ya. Jadi gini dok, pada tahun 2022 kami melakukan penelitian terhadap yang kompleks. Ternyata ada hubungannya dok. Sesak, kenapa sesak? Kalau sesak kan rasanya milik paru ya. Ternyata organ yang lain itu juga kena. Seperti yang paling tetangga kita paling dekat adalah siapa dok? Jantung. Jadi kita bagi di sini adalah sesak itu ternyata walaupun dominannya dari paru, ternyata jaras-jarasnya dibagi 3 dok. Kenapa? Makanya dokter bisa memahami kenapa kasus ini terjadi. Pertama, kita bagi menjadi jalur kardio cerebrovaskuler. Jadi yang akan kena adalah otak, jantung, kemudian ginjal, ya berserta vaskulerisasinya. Kedua adalah jalur pernapasan, tentu saja paru ya dengan perangkatnya. Ketiga adalah metabolik. Kita melakukan penelitian ketika pada awal terkena, kita sering nggak sadar, aduh kayak enak badan nih, rasanya masuk angin. Itulah awal kita mulai terjadi kelainan abnormalitas sistem dari organ kita. Dan ini kita cek, ternyata ketika kita terjadi misalnya obstruksi seperti COPD ataupun asma, gangguan retriksi dok, praktis oksigen yang ada di tubuh kita menurun. Dan ini saya lakukan penelitian dok. Tapi saya lakukan penelitian ini pada orang-orang yang gemuk. Ternyata orang-orang gemuk yang ada gangguan obstruksi dan restriksi, jadi karena modelnya seperti asma atau PPOK, itu juga menurun juga fungsi jantungnya. Maka terjadi heart failure pre-save EF. Apa duluan yang terkena? Yang terkena adalah bukan ejection fraction. Yang terkena adalah gangguan diastolik dulu. Dan gangguan diastolik tidak ada gejalanya. Dari mana lihatnya? Hanya dari OHU. Nah, menyambung dengan pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita terjadi pada pasien-pasien PPOK, dan terjadi hipertensi pulmonal, kita bagi 2 ya dok. Hipertensi pulmonal yang esensial pertama atau yang paling banyak yang sekunder. Nah, pada penelitian ini ketika terjadi obstruksi lung disease, ya, yang akan terjadi pulmonary wax pressure-nya akan naik. Nah, ini juga tidak disadari dan ini nanti berhubungan dengan kegagalan fungsi ginjal. Lama-lama menjadi fungsi ginjalnya yang tadinya ejection fraction-nya itu masih bagus, lama-kelamaan menurun reduce. Dan saya ketemu pada sejawat itu dalam 1 tahun menurun. Jadi pressure yang terjadi tergantung pressure fisik ataupun pressure mental, ya itu bervariasi. Nah, ketika terjadi oksigenasi menurun, apa yang terjadi pada metabolik dok? Ternyata metabolik terjadi gluconeogenesis, glukolisisnya ini ternyata tidak terjadi dan keadaan ini membawa keadaan sama seperti diabetes mellitus lebih cepat terjadi. Dan penelitian saya pada 2002 itu ternyata pre-DM itu datang duluan dok. Makanya pasien yang dokter kemukakan itu pada usia muda, kan belum 6 tahun, belum geriatri dok, 55,
maka udah babak belur. Jadi stres secara fisik maupun stres mentalnya hebat sekali. Bagaimana misalnya dengan jalur BPJS yang kita bisa tangani? Tentu saja dok, karena ini KMKB, kendali mutu dan kendali biaya. Tentu saja agak sulit ya ketika kita mengharapkan hasil yang perfect tetapi dengan biaya yang minimal. Ya, memang ada kontradiksi keadaan. Maka kalau kita mengharapkan dengan perawatan ataupun dengan keadaan pasien yang benar-benar complicated, tentu saja harus sesuai guideline dok. Dan guideline itu memang tidak sejajar dengan biaya. Maka yang paling baik adalah kita memberikan informed consent dan menerangkan bahwa obat-obat yang nggak di-cover oleh BPJS itu yang sebaiknya yang lebih baik adalah seperti ini. Kuncinya adalah komunikasi. Memang agak susah karena keadaan ekonomi pada pasien-pasien yang datang pada rumah sakit kita biasanya tidak akan mampu dok. Maka kami harus memutar otak bagaimana caranya keadaan seperti ini, karena keadaan seperti ini nih, jalur 3 ini pasti juga akan membawa imunokompromis sehingga terjadi infeksi yang lebih berat. Ya, begitu dok. Baik, terima kasih Dokter Terry. Tadi ada satu dok sebenarnya yang belum dijawab, asma pada kehamilan ya. Kapan kita bisa memberikan ICS dengan laba atau lama, karena tadi dikemukakan apakah boleh ditunda ya dok ya, menunggu sampai trimester kedua atau ketiga baru boleh, atau dari trimester pertama boleh diberikan gitu ya dok, kira-kira ya. Silakan dok. Iya, keadaannya biasanya kalau terjadi keadaan akut dok, terutama pada setting hospitalisasi dan emergensi, terutama pada asma moderate to severe, akhirnya kita berikan dua-duanya kombinasi. Mungkin Dokter Agus bisa menambahkan dok? Baik, demikian sekali lagi terima kasih dan kita beri aplaus kepada Dokter Terry dan Dr. Agus atas materi diskusinya. Baik, kita tutup sesi 2 pada simposium hari ini. Kita wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.